akan belajar tentang program riset yang ada di MAN 3 Tulungagung. Semoga kalian jadi peneliti-peneliti handal. Ya anak-anak, itu adalah doa dari Ibu Jitis buat kalian. Semoga madrasah aliyah negeri kita tercinta ini semakin hebat dan bermartabat. Budi sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum di MAN 3 Tulungagung, sekolahnya para juara. Karena kalian itu adalah the champion, because of you are the champion. Ya, kalian itu adalah pemenang dari perhelatan yang besar, yaitu adalah jutaan sperma yang kalian bisa mengalahkan, ya, hingga bisa menembus yang telur dan jadilah kalian. Itu adalah perjuangan minimal yang tidak kalian sadari dan pasti itu kalian hadapi. Dan sadar atau tidak sadar, memang itu adalah sunatullah dan kita adalah sang juara itu. Ya. Jadi kalian itu adalah sang juara itu anak-anak. Anak-anak, marilah kita awali hari ini dengan bersyukur. Ikut Bu Titis ya anak-anak. Oke. Kita sudah Bu Titis tuliskan syairnya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Semoga Allah senantiasa meridhoi semua niat baik kita. Oke. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Ayo nyanyi bareng-bareng. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Masyaallah, subhanallah. Ini sangat menguatkan Bu Titis untuk senantiasa membesarkan nama MAN 3 Tulungagung. Terima kasih kalian sudah hadir di MAN 3 Tulungagung. Kita adalah para generasi juara dan kalian adalah orang hebat itu. Kita aduk dulu deh. Perkenalkan, nama Ibu Titis Prasyaningsi, SPD MPDI. Kebetulan Bu Titis diamanai oleh Allah untuk bertempat tinggal di Desa Tugu RT 4 RW 2 Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Berkisar sekitar 5-7 km jaraknya dari sini anak-anak. Kalian yang daerah sekitar situ boleh main ya, yang jauh boleh singgah. Silahkan, Bu Titis sangat terbuka untuk menerima kalian. Berikutnya kalian bisa chatting Bu Titis di 0858558464 if any problem yang Bu Titis mungkin bisa memberikan sebuah solusi atau mungkin Bu Titis bisa memberikan sebuah just solution, a little solution kayak gini. Kalian juga bisa memberikan sebuah surat lewat emailnya Bu Titis. Kebetulan Bu Titis di sini adalah lulusan dari pendidikan fisika UNESA dan Bu Titis diberikan amanah oleh Allah untuk mengajar di Madrasah Aliyah Negeri sebagai guru fisika baik di kelas 10, 11, dan 12. Insya Allah nanti kita akan bertemu anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Okay? Berikutnya Bu Titis juga pembimbing akademik kelas 11 MIPA 1. Anak-anak, Bu Titis sampaikan di sini kenapa? Karena pembimbing akademik itu adalah gantinya wali kelas. Kita MAN 3 Tulungagung sudah mengadakan sebuah program namanya SKS, Sistem Kredit Semester. Nah, sistem kredit semester wali kelas itu diganti istilahnya menjadi apa? Pembimbing akademik. Keunggulan sistem SKS nanti Bu Titis akan jelaskan sedikit. Berikutnya, Bu Titis juga diamanai menjadi ketua program SKS. Anak-anak, SKS itu memiliki kehebatan luar biasa, yaitu bisa mewadahi kalian yang menginginkan sekolah hanya 2 tahun di MAN 3 Tulungagung. Itu bisa mengirit biaya dan kalian akan bisa jadi sarjana termuda. Itu anak-anak. Jadi Bu Titis mewadahi kalian, memfasilitasi kalian jika ada yang menghendaki sekolah hanya berapa? 2 tahun. Yeah. Berikutnya, Bu Titis juga sudah diamanai sebagai kepala laboratorium IPA. Alhamdulillah,
IPA kita punya 2 laboratorium anak-anak, yaitu adalah laboratorium kimia dan biologi yang ada di bawah dekatnya ruang BK, dan berikutnya yang kedua adalah lab fisika yang ada di lantai 2 atasnya ruang TU. Berikutnya Bu Titis juga diamanai sebagai ketua pengembang olimpiade. Bu Titis mewadahi, memfasilitasi kalian yang para juara yang suka untuk berkompetisi, baik itu di ajang OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan juga KSM, kompetisi sains madrasah. Bu Titis adalah fasilitator melayani kalian dengan sepenuh hati. Semoga kalian para juara ini bisa membawa nama baik Mantiga Tulungagung, dan kalian yang merasakan nikmatnya kalau jadi juara itu anak-anak nanti akan disampaikan berikutnya. Berikutnya menjadi sebagai pembina ASN dan KSM Fisika. Budi sampaikan lagi, Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung adalah madrasah juara. Why? Ini jawabannya anak-anak. Next. Juara nasional keterampilan, yaitu adalah di bidang tata busana, best inovatif, dan the best editing video sinematik. Anak-anak, kalian di sini akan dijadikan seorang desainer handal yang kualitasnya itu tailor, ya. Kalau Titis menjadikan di tailor anak-anak, itu minimal harganya 150.000 minimal ya. Nah, yang kedua, kalau yang sinematik kalian akan dibimbing untuk menjadi sutradara handal, untuk menjadi seorang sutradara handal. Berikutnya, yang kedua, kenapa juara? Di sini sudah banyak melahirkan para juara-juara, baik itu KSM maupun OSN anak-anak. Jangan ragu lagi, kalian harus mantap sekolah di sini. Karena ini adalah sekolah impian para semua umat. Kalau kalian tidak di sini akan menyesal anak-anak. Kenapa? Karena di sini umumnya dapat, agamanya dapat, masya Allah, dunia akhiratnya dapat. Berikutnya, ini adalah lulusan Mantiga Tulungagung tahun 2002, diterima lewat jalur SNMPTN. Yang kedua lewat jalur SPAN PT KAIN, dan yang ketiga lewat jalur SBMPTN. Semuanya diterima di PTN favorit. Kenapa negeri? Karena negeri itu bonafit anak-anak. Kalau kalian mau jadi ASN atau pegawai negeri sipil atau itu seperti itu, harus menggunakan jalur negeri yang berakreditasi B minimal ya anak-anak. Ini semuanya Budi sampaikan anak olimpiade semua. Anak olimpiade semua, mulai dari olimpiade biologi, fisika, ekonomi, astronomi. Berikutnya PAI, juga ada olimpiade bahasa Arab, TIK, dan ada yang juara 1 provinsi, genre anak-anak. Kita jadi amanati sebagai juara 1 provinsi, genre, generasi berencana. Berikutnya juga ada yang anak olimpiade bahasa Inggris. Masya Allah, kalian harus jadi salah satu di antaranya, dan kalian harus hebat ya anak-anak. Kenapa dikatakan juara? Semua lulusan Mantiga Tulungagung itu diterima di PTN favorit se-Jawa Bali, mulai dari ITS Surabaya, UNER Surabaya, UNESA Surabaya, Universitas Brawijaya Surabaya, Universitas Negeri Malang, ada di Malang ya, Universitas Brawijaya di Malang, Universitas Jember ada di Jember, Universitas Udayana ada di Bali. Berikutnya ada Universitas Diponegoro ada di Semarang, dan ada Universitas 11 Maret di Surakarta, Solo, di dekat rumahnya Pak Jokowi. Berikutnya yang UIN diterima di UINSA
UIN Surabaya di Surabaya. Berikutnya UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Maliki ada di Malang. Berikutnya ada UIN Said Ali Rahmatullah, UIN 1, UIN kita tercinta di daerah Tulungagung. Masya Allah anak-anak, itu sudah jadi UIN. Berikutnya UIN Sunan Kalijaga atau UIN Suka ada di Yogyakarta. Berikutnya ada juga yang terima di Politeknik. Keunggulan Politeknik itu apa anak? 60% dia praktek, maka dia pasti insya Allah bisa langsung kerja jika smart, yes. Berikutnya di situ ada Poltekkes Surabaya, ada lagi Polinema Malang, ada Politeknik Negeri Jember juga ada yang diterima di sana. Juga ada yang diterima di IAIN Kediri, ada yang diterima di IAIN Surakarta, ada yang diterima di STAIN Jember, dan yang terakhir yang baru saja ini ditelurkan itu adalah oleh kakak Olimpiade Fisika masuk ke ISI ya anak. Kalian perlu ketahui ISI hanya ada satu di Indonesia. Di mana tempatnya? Di Yogyakarta. Hanya ada satu di Indonesia. ISI itu Institut Seni Rupa Indonesia. Yeah. Janji Allah pasti anak-anak. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yastahillahu lakum wa idza qila munshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu nabi. Masyaallah. Tabarakallah. Janji Allah pasti. Sudah beri tanda yang beri tebal. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka luruskanlah niat, kuatkan ikhtiar untuk mencari ilmu. Ya anak-anak. Kita akan belajar tentang riset anak-anak. What is meaning of reset? Dasar apa yang menjadikan sebuah riset itu ada di Mantiga Tulungagung? This is it. Di dalam Quran surah Luqman ayat 27 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang artinya anak-anak, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena. Sampai sehari ini bawa pena anak-anak. Pohon-pohon di bumi itu dijadikan pena, dan lautan menjadi tinta. Dan lautan menjadi tinta. Masya Allah. Dari air itu bisa untuk nulis anak-anak. Masya Allah. Dari pohon bisa untuk nulis anak-anak. Ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya. Ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya. Masya Allah, segitu luasnya lautan. Kalian sudah pernah menyeberanginya anak-anak? Menyeberangi lautan? Masya Allah. Niscaya tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis kalimatullah ditulis dengannya. Segitu banyaknya ilmu Allah. Kalau kita sadar seperti ini, Masya Allah, ilmu kita masih terlalu minim ya anak-anak. Maka harus terus belajar. Kalau kita hidup gak belajar, menyesal kita. Menyesal. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di situ ada keterangannya. Yang dimaksud kalimatullah itu adalah ilmu dan hikmahnya. Ini ada tafsirnya anak-anak. Kalian bisa download di Android for Quran Kemenak. Jadi HP kalian jangan diisi game saja nah. Jangan diisi sosmed nah. Diisi Al-Quran juga. Ada di juga. Ini Bu Titi sudah ambil dari Quran Kemenak.
Berikutnya, riset kata lainnya adalah penelitian. Riset kata lainnya adalah apa anak-anak? Penelitian. What is the meaning of research? Definisi riset adalah, catat G, riset adalah penelitian yang berasal dari kata re dan search. Re dan apa? Search. Yes. So, jadinya research. Yang jadi hakikat dari kata research, bagaimana kita mencari sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian. Ada sebuah hikmah di sana yang kita teliti. Berikutnya, fenomena atau penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Berarti kita itu akan menemukan suatu hal yang baru yang belum pernah diteliti oleh orang, atau melanjutkan penelitian oleh orang lain. Research itu juga dipakai oleh semua bidang, tidak hanya MIPA, tetapi juga sosial, budaya, berikutnya juga agama. Bahkan polisi pun melakukan research. Is that true? Yes. Okay. Okay. Ini adalah sebuah aplikasi ya anak-anak, dari ayat-ayat Allah bahwasanya kalian mencatat gitu, menggunakan pohon dan air. Pohonnya dari mana? Pohonnya jadi apa? Jadi buku anak-anak. Iya, pohon itu kan kayu. Iya, jadi buku. Iya, buku itu asalnya dari mana? Dari kayu. Maka kamu harus hemat kertasnya. Iya, jangan ya anak-anak. Karena kalau kita hemat, otomatis akan tetapi doanya Rasulullah, ikatlah ilmu dengan mencatat. Ilmu niku dicatat. Salajengipun amalkan. Definisi research yang lain itu adalah investigasi, menemukan, berikutnya menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Jadi kalau ada sebuah fakta itu bisa kita revisi dengan melakukan research. Definisi penelitian secara ilmiahnya itu adalah pengamatan yang sistematis. Jadi kita itu jadi seorang itu harus sistematis anak-anak. Harus sistematis. Saya nanti itu mau melakukan matsama harinya ini. Berarti kita itu harus preparingnya harus mantap anak-anak. Harus sistematis. Berikutnya menggunakan metodologis. Jadi penelitian itu nggak bisa ngawur anak-anak. Berdasarkan persepsi pribadi kita tidak bisa. Harus berdasarkan literatur. Harus berdasarkan apa? Literatur. Dan sesuai dengan prosedur ilmiah. Gitu. Kenapa kalau harus sesuai prosedur ilmiah? Karena nanti akan disampaikan ke khalayak umum dan nanti akan membawa kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Ciri penelitian. Yang pertama, memiliki kerangka atau framework. Memiliki kerangka atau framework atau garis besar. Dari garis besar pemikiran itu harus ada. Berikutnya yang kedua, memiliki teknik-teknik atau metode dalam penelitian. Dan yang ketiga itu penelitian tersebut harus khusus. Jadi tidak bisa sembarangan. Misalnya, saya mau lihat kelinci itu melompat berapa meter ya? Oh, itu hanya observasi ya anak-anak.
bukan ke kategori penelitian atau research. Budaya riset harus dikembangkan di kalangan pelajar madrasah. Kenapa? Karena agar kita tidak apa, dihantam oleh hoax, ya. Oke. Kita harus skeptis, gak mudah percaya terhadap semua berita. Oke. Kita harus telusuri apakah berita itu betul atau tidak. Oke. Tahapan melakukan riset. Tahapan secara umum itu adalah mengumpulkan data. Berikutnya melakukan analisis data dan akhirnya disimpulkan dan disampaikan ke publish. Nah, ini secara detailnya anak-anak. Riset itu berawal mula dari observasi. Observasi itu apa? Mengamati. Contohnya ya, Bu Dinis itu pernah bimbing riset. Awalnya itu dari ampas tebu, ya. Dari ampas tebu itu kalau banyak dari ampas tebu, ya, Mas, ampas tebu pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu. Pernah tahu. Ampas tebu itu paling banyak di mana? Di gilingan, ya betul. Gilingan dekat sini ada? Nggak ada ya. Ya. Ampas tebu itu diteliti bisa jadi sebuah briket. Kalau batu bara itu bisa jadi briket ya. Tapi ini briketnya asalnya dari siapa? Ampas tebu. Masya Allah, itu anak-anak. Briket itu ya bahan bakar, ya setelah pengganti batu bara. Berikutnya pengumpulan data. Awalnya diikuti observasi, berikutnya apa? Pengumpulan data. Dirumuskan masalah sehingga menjadi sebuah kerangka teoritis. Ada variabel-variabel nanti yang akan diteliti. Berikutnya masuk kepada hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Oh ini seperti ini ya kejadiannya. Kalau misalnya briket ini kita olah misalnya, ini akan menghasilkan sebuah karbon yang nanti akan bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat. Minimal untuk menghemat energi. Berikutnya menjadi sebuah desain riset dan akhirnya datanya dikumpulkan menjadi analisis. Jadi data itu harus dianalisis, tidak hanya dikumpulkan saja, tetapi juga dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada pada buku. Berikutnya logika deduktif. Jika data tadi sesuai ya, hipotesanya tadi diterima, maka dijadikan sebuah laporan penulisan. Nah, jadi menulis itu asik ya anak, karena dia adalah salah satu bentuk ibadah kita, yaitu mengamalkan ayatnya Allah tadi apa? Dari pena dan tinta. Sudah dicatat? Ini berikutnya penelitian eksperimen namanya. Next. Ini rangkumannya. Nomor 1, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu adalah mengidentifikasi masalah. Berikutnya merumuskan masalah, mengkaji literatur. Literatur itu dari buku-buku ya anak-anak. Jangan menggunakan literatur yang non-book. Ya non-booknya sekitar 5% lah. Berikutnya membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, menguji hipotesis. Nah, penelitian di sini itu tidak hanya yang MIPA, tetapi juga sosial. Kalau yang MIPA misalnya menggunakan eksperimen, maka yang sosial menggunakan wawancara atau observasi. Tapi semuanya harus observasi, baik itu yang MIPA, IPS maupun agama.
Berikutnya yang ke-8, mengolah dan menganalisis data. Yang ke-9, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Diharapkan kalian ini adalah seorang peneliti muda yang handal dari Masjid Tulungagung ya anak-anak. Berikutnya. Kementerian Agama mewadahi kalian dalam suatu event namanya adalah MyRes, yaitu adalah Madrasah Young Researcher Super Camp. Madrasah Young Researcher Super Camp itu adalah para peneliti muda yang di sana nanti kalian bisa meneliti mulai dari sekarang. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Terimalah tanda terima kasih Bu Titis buat kalian. Semoga kalian tetap semangat ya anak-anak. Itu yang utama itu adalah semangat ya anak-anak. Kita iya. Kalau MyRes itu ada yang IPA, IPS juga agama. Dikit ya anak-anak. MyRes ini sudah viral, di mana 600 proposalnya diterima, gitu anak-anak. Dan salah satu yang sudah diterima itu adalah Ketean Ujang, persepsi masyarakat dan kehidupan kera ekor panjang Ujang Tulungagung. Salah satunya itu dari Tulungagung. Iya, itu adalah sebuah penelitian anak-anak. Jadi tidak hanya yang MIPA saja. Kalian bisa mengunjungi websitenya tadi. Ini tugasnya. Selain merangkum, buatlah satu judul saja. Satu judul yang menurut kalian itu spesial buat kalian, ya. Satu judul saja. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. And see you next time. Yang utama adalah tetap. Wassalamualaikum